ASI itu mungkin sebagian besar ya masyarakat kita mungkin ibu-ibu di rumah gitu ya, tetapi ternyata ibu bekerja juga bisa memberikan ASI eksklusif ya Bu ya? Iya, bisa banget. Jadi ya? sekarang udah gak ada alasan lagi untuk ibu yang bekerja atau di rumah tidak memberikan ASI eksklusif itu udah gak ada alasan Nggak lagi. ada alasan lagi, semua bisa ya ibu Bisa ya? banget. Oh bagus banget nih informasinya ibu-ibu, buat ibu bekerja juga tetap bisa ngasih makan bayinya ya. Boleh diceritakan dong Bu Bu Rizka, kenapa sih kita harus ibu-ibu tuh harus kasih ASI pada bayinya? Kenapa ya? Kenapa kita harus kasih ASI? ASI itu apa sih? Kita harus tahu dulu ya. ASI itu adalah makanan yang paling bagus buat bayi, buat si anak kita. Kenapa? Karena ada antibodi di dalam ASI itu yang tidak ada di susu formula. Khususnya di ASI pertama, yang ASInya itu warnanya kuning, kental, terus yang lengket-lengket, yang disebut dengan kolostrum. Nah, di situ ada antibodi immunoglobulin A yang sangat banyak yang dapat memperbaiki pencernaan si bayi itu, meningkatkan pencernaan itu. Selain itu juga dari angka kematian ibunya dan bayinya. Jadi menurut data sekarang itu angka kematian ibu itu sangat tinggi. Nah, kalau angka kematian ibunya tinggi, sehingga yang ngasih anak yang makan siapa? Jadi kan anak bayinya bisa mati juga. Iya, berarti sangat penting sekali ya kalau kita pemberian makanan pada bayi itu harus eksklusif ya. Nah Bu, kebetulan ada ibu yang sedang menggendong bayi nih ya, boleh ditanyakan ya? Ibu pekerjaannya apa? Boleh kita ke bawah kali ya Bu Rizky ya? Bu Rizky apa deh? Iya, Ibu dipertanyakan ya, mungkin bisa tanya juga sama Dr. Rizka. Ibu bekerja atau bekerja di rumah? Di rumah sakit juga. Nah, kalau bekerja gimana tuh? Pemberian makanan bayinya gimana waktu si Dedek belum masih kecil nih? Jadi sebelum bekerja saya hamil dulu di rumah, terus sampai di tempat kerja pun ya waktu istirahat ambil lagi. Kebetulan di sana punya pojok ASI untuk ibu menyusui yang tidak punya kulkas segala macamnya, jadi kalau pulang udah pulang. Jadi pakai alat atau pakai tangan nih? Atau pompa nih? Kurang langsung. Itu bagus banget. Emang kurang langsung. Jadi ini bagus sekali. Terima kasih ya. Salah satu contoh dari ibu bekerja yang tetap memberikan ASI eksklusif pada anaknya. Anaknya udah berbulan tuh sekarang 6 bulan dan full ASI. Enggak sih, baru kali ini saya Kenapa di stopnya? Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Iya, ternyata ibu bekerja juga bisa memberikan ASI ya. Ya, bisa banget. Boleh nih ibu yang sebelah sini nih di belakang nih, boleh tanya lagi Bu. Iya, umur berapa bulan anak ibu? 11 bulan. Sudah dikasih makan apa aja? kasih rumah saya kebetulan bikin sendiri. Luar biasa bikin sendiri ya Bu ya. Waktu anaknya masih bayi, ibu bekerja atau bekerja di rumah Bu? Aja Kalau ibu pergi, anaknya siapa yang ngasih minum ASI ya? saya sendiri. Oke. Terus ibu yang kasih ya Bu ya. Pernah pengalaman menumpang nggak? Pernah. Boleh ceritain dong Bu gimana Bu? Pompanya pakai manual pertama kali itu enggak juga sih. Enaknya langsung disusui anaknya sendiri. Baik, terima kasih ya Bu Rizka. Seperti itu pengalamannya gimana? Coba mungkin Bu Rizka bisa menjelaskan lagi bagaimana sih ibu bekerja bisa tetap memberikan ASI ya? Caranya seperti apa? Nah, sekarang kita harus tahu dulu ya definisi ASI eksklusif itu apa sih? Oh iya, yang namanya ASI eksklusif apa Iya. ya? ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja tanpa makanan tambahan, tanpa minuman tambahan, air putih, teh, air tajin atau apapun itu selain obat selama 6 bulan. Ya, jadi nggak 6 boleh bulan, kasih ya? apa, hanya ASI. Jadi nggak boleh kalau dibilang ASI kok, tapi minum teh itu nggak ASI eksklusif namanya.
gitu. Iya. Nah, kalau untuk ibu bekerja, sekarang itu udah banyak banget ya di pasaran itu yang dijual alat-alat pompa. Oh, gitu. Alat pompa macam-macam. Ada yang manual yang gini-gini, ada yang disedot dulu, ada yang elektrik bahkan sekarang. Pasti mahal ya Bu ya kalau elektrik ya. Mahal. Tapi sebenarnya gini, yang bagus itu pompa itu justru yang dengan menggunakan tangan. Nah, kenapa tuh? Oh, kenapa ya Bu ya? Nah, Padahal karena kalau listrik tuh ibunya juga nggak pegel, terus waktunya lebih cepat, bukannya lebih banyak ya hasilnya ya Bu? iya betul. Ini sebenarnya lebih banyak itu dengan memerah langsung ya. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita akan memijat payudara kita secara keseluruhan sehingga kantong-kantong ASI tersebut yang ada di sekeliling payudara kita semuanya mengeluarkan ASI secara maksimal. Oh, gitu ya. Kalau misalnya dengan pompa manual biasanya kita menggunakan tekanan negatif. Jadi terkadang masih ada ASI yang bersisa di dalam, jadi nggak seluruhnya keluar. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi kalau yang buatan pabrik itu pompa asinya tidak mengeluarkan semuanya ya, karena Iya. saluran-saluran asinya nggak terdorong keluar semuanya. Iya. Tapi kalau dengan tangan itu lebih semua lebih mungkin untuk terdorong keluar ya asinya Betul Bu ya. sekali. Oh gitu ya. Berarti memang ciptaan Tuhan memang luar biasa ya, lebih hebat ya Bu ya, berarti ya pengalaman ibu-ibu tadi memompa lebih enak. Oh iya, Ibu gimana Bu? Gimana Bu? Ada yang mau ngomong Ibu Rizka nih? Lecet gimana caranya? Posisinya kali ya, posisi memerahnya gitu. Posisinya pernah merasa lecet juga, memerah manual dengan tangan ya. Oh gimana ya Bu caranya Bu? Jadi nanti Mungkin bisa langsung pakai model kali ya. Oke. Jadi kan kadang-kadang ibu-ibu yang kerja itu enakan pakai elektrik ya, kalau enggak yang alat karena memang lebih cepet sih. Ya. Kalau pakai yang tangan itu memang agak lebih lama tapi lebih bagus dan lebih banyak. Nah sekarang kita langsung aja kali ya. Kita Oh iya, praktekin kita praktekin ya Bu ya. Kita praktekin aja Saya gimana kebetulan caranya tanya nih. pompa dengan kita memerah, namanya merah bukan memompa ya. Ini beda. Ini ya, dia bawa apa ini baby? Di bawah bayi-bayian. Jadi ASI itu, pemberian ASI itu harus didukung sepenuhnya. Ini dasar hukumnya loh. Dasar hukumnya itu diatur oleh UU Pemerintah nomor 39 tahun 36 tahun 2009 pasal 128 ayat 2 dan 3. Jadi pemberian ASI itu harus didukung oleh keluarga, pemerintah, bahkan dengan masyarakat. Jadi dengan cara apa? Memberikan fasilitas kepada ibu menyusui untuk memberikan dan memberikan waktu untuk memberikan ASI-nya kepada anaknya. Oh gitu, kalau diatur oleh undang-undang berarti nggak termasuk hak anak ya Bu ya? Kalau begitu ya? Ada ASI itu hukumnya hak anak ya berarti iya. ya? Ada hukumnya Nah, kalau yang menghalangi. Bapak Ibu berarti kalau yang nggak memberikan ASI ataupun perusahaan yang tempat Ibu bekerja tidak memberikan kesempatan untuk Ibu bisa memompa ASI atau memberikan ASI pada bayinya, nah hati-hati berarti sudah merampas hak anak ya Bu ya? Iya, bahkan bisa hukum pidana. Sampai ya? dengan 1 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Sayang banget ya, padahal tinggal boleh pompa gitu ya padahal ya? Iya. Oh iya. Sekarang langsung aja kali kita praktekin cara memerah ASI. Ya, gimana tuh Bu caranya Bu? Cara memerah ASI itu sebenarnya satu ya, ibunya itu yang pertama itu kita tuh harus rileks dulu Bu. Kita harus rileks, kita harus yakin dulu kalau kita tuh bisa menghasilkan ASI yang terbaik untuk anak kita. Oh, jadi pertama ibunya harus pede Betul bahwa sekali. ibunya bisa ASInya keluar banyak gitu ya, harus relax ya. Karena apa? Kita punya 2 hormon nih. Hormon yang pertama prolaktin, yang kedua oksitosin. Prolaktin itu yang memproduksi si susunya, oksitosin yang mengeluarkan susunya. Nah, oksitosin itu ada kalau kitanya happy dan relax. Gitu. Berarti ibunya harus, nah berarti bapaknya perannya harus bikin ibu happy nih. nggak boleh stres. Ibunya nggak boleh stres ya, bapak-bapak ya, bapak-bapak gimana? Yang pertama-tama ya Bu ya, untuk memerah ASI itu dengan menggunakan tangan, pastikan kita cuci tangan dulu yang bersih. Oh, tetap ya harus cuci tangan ya Bu. Karena ASI kan di
dalam bersih loh Bu. ASI bersih, tapi kalau kitanya kalau kotor, habis megang gorengan, megang uang. Berarti tetap harus cuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya Bu ya. Betul sekali. Oh iya. Setelah itu kita siapkan dulu alatnya, alat penampungannya. Bisa berupa dengan gelas yang sudah disterilkan, atau gelas yang bersih, atau dengan botol susu yang kocek yang lebih lebar juga bisa ya. Jadi setelah disediakan alat-alat pompanya, alat memerahnya, Wadahnya gitu ya Bu ya. kita siapkan diri kita sendiri, duduknya nyaman. Gitu. Nyaman Duduknya dulu. harus nyaman ya. Oke. Nah, Boleh. Sambil duduk juga boleh Bu. Ya. Iya. nah Ya. setelah itu kita pompa, kita perah ASI. Pertama-tama kita pijit dulu ya Bu ya. Dari bagian sininya, boleh dicontohin ya Bu kali ya. Gimana? Jadi kita gini, kita harus tahu prinsipnya kalau anak itu menyusui itu bukan dari puting, tapi dari bagian areolanya. Dari bagian areolanya. Nanti kita pijit dulu di sini di bagian payudara sini itu terdapat kantung-kantung ASI. Jadi kita pijit secara memutar dulu di bagian pinggir ke arah tengah, dari sini juga ke arah tengah, sini ke arah tengah semuanya. Selanjutnya kita lakukan basahi bagian payudara ya. Jadi untuk menghindari lecet, kita basahi dulu dari area areola ini dengan ASI-nya. Selanjutnya kita perah dengan cara membentuk huruf C. Ya. Kita pijat payudara kita dari ini. Nah, seperti ini pompanya, ke arah tengah, merah. Nah, seperti ini Ibu. Jadi ibunya harus relax dulu ya Bu ya, jangan dipaksakan. Jadi biar nggak lecet dan nggak biru-biru. Jadi gini. Iya, seperti memutar, tapi tetap membentuk huruf C. Kalau misalkan ibu bisa dua-duanya, misalkan ada yang nampung di sini, boleh membentuk diamond. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah bukan? Gampang kan? Nah, Gitu ya. Ya. Jadi bisa tangan dua tangan, tapi kalau dua tangan berarti dia harus taruh di atas meja ya, wadahnya harus tinggi ya, seperti ini ya, bukan bawah gitu ya. Terima kasih. kita akan bahas satu. Ya, berarti cara memerahnya itu tadi ibu-ibu, kalau tadi saya jelasin lagi bahwa setiap ibu bisa menyusui dan memberikan ASI eksklusif pada anaknya, dan ASI adalah hak anak ya, begitu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Dan caranya mudah sekali, cuci tangan. Langsung ibunya harus relax. Supaya relax mungkin ada trik lain ya Bu, supaya ibunya relax. Mungkin kalau di rumah ya, ibu-ibu bekerja capek, belum lagi fitness, hell gitu, maksudnya fitness. Atau fitness di dapur ya, ngulek itu capek ya namanya ibu rumah tangga. Ibu senyum-senyum bener ya Bu ya. Ya supaya relax berarti mungkin ada trik lain Bu, supaya ibunya relax itu Bu, triksnya apa ya? Biasanya nih ya, kalau dari pengalaman saya sendiri, Iya. untuk menciptakan suasana yang senang itu, saya ngeliatin foto anak saya. Oh gitu, bukan liatin foto bapaknya ya. Aku enggak, biasanya kata anaknya, jadi lebih semangat, lebih happy, membayangkan perkembangan anak kita di rumah, membayangkan anak kita di rumah lagi nunggu kita untuk diberikan makan, makannya ASI ya maksudnya ya. Ya. Terus juga ya pasti kita ini juga punya harus benar-benar menghilangkan rasa pikiran negatif dulu ya. Jadi harus berpikir positif terus. Kita yakin bisa memberikan ASI sampai dengan 6 bulan. Oh, jadi sebetulnya triksnya itu gampang banget ya. Cuma berpikir positif, ingat anaknya, lihat wajah anaknya, udah langsung senang ya Bu ya. Iya betul sekali. Gak perlu ke mall ya. Nah itu boleh lah seminggu sekali. Boleh seminggu sekali. Iya. Lalu setelah diperah, terus apa lagi nih yang dilakukan Ibu ya? Nah setelah diperah itu kan nanti kita disimpan di dalam botol ya. Iya. Sebetulnya penyimpanan ASI itu banyak macamnya. Ada yang dengan botol kaca, ada yang dengan plastik yang sudah steril, yang khusus untuk ASI memang ada. Belinya di mana? Udah banyak banget sekarang di pasaran. Bener ya Bu ya?
ibu yang bekerja, Di apotik atau di mana ya Bu? di apotik ada, di baby shop ada, di mana-mana udah ada ya Bu. Di sekitar sini ada kali ya. Ada. Tadi saya sudah lihat tadi udah keliling. Oh iya. Nah, nanti setelah ditampung di botol atau baiknya sih sebenarnya di botol kaca ya, karena apa? Kalau botol kaca itu terhindar dari robekan, terhindar pada saat pemanasan pun partikel-partikel asli tidak terlalu banyak yang hilang. Gitu. Jadi baiknya di botol. Botol kaca dan itu bisa untuk ya. penyimpanan jangka panjang. Berulang-ulang maksudnya bisa Iya, dibersihkan lalu iya, dipakai lagi. betul sekali. Gitu. Tapi kalau memang untuk lebih simpel, kadang-kadang kita berat ya bawa botol kaca, mendingan bawa kantong ASI aja gitu, itu juga bisa. Tapi sebaiknya jika ditaruh dalam jangka panjang, dipindahkan dulu ke dalam botol kaca, baru dimasukkan ke dalam kulkas. Oh, jadi bisa 2 kali tempat ya, disimpan dulu sementara, lalu pindahkan ke botol ya. Itu kalau misalnya kita nggak simpan di kulkas, Bu, kan ada nih ibu yang nggak punya kulkas, ya tuh gimana caranya? Dia tahan berapa lama tuh ASI kalau tidak di kulkas? Kalau Dan di suhu kulkas ruangan. berapa lama ya? Kalau di suhu ruangan 16 sampai 25 derajat Celcius itu bisa sampai 3 sampai dengan 8 jam. Sebenarnya paling efektif sih maksimal 4 jam ya. 4 jam ya. Kalau di kulkas bawah itu bisa sampai dengan 5 hari. Kulkas dalam jangan di pintu. Yang penting tidak terjadi perubahan suhu yang terus menerus. Oh, jadi tak peletakannya itu kalau di kulkas juga jangan yang di pintu. Kalau di pintu dia selalu lebih sering terbuka gitu ya. Betul Berarti sekali. yang jarang terbuka. Iya. Atau di freezer mungkin? Di freezer Kalau di juga freezer bisa. berapa lama? Ada 3 jenis freezer. Oh, ada 3 jenis. Freezer yang satu di kulkas satu pintu, Ya. freezer yang kulkasnya dua pintu, dan freezer tunggal. Itu beda-beda. Oh, waktu penyimpanannya juga Betul. beda ya. Beda sekali. Kalau freezer yang satu pintu itu cuma sampai 2 minggu. Ya, jadi jangan lama-lama. Tapi kalau freezer yang 2 pintu kulkasnya bisa sampai 3 bulan. Oh, 3 bulan. Berarti kalau ada ibu menyusui mau pergi haji masih bisa dong ya Bu? Masih Bisa. masih ASI ya? Bisa. Di stok di kulkas ya. Nah, apalagi yang freezer tunggal sampai 6 bulan. Yang sampai 6 bulan. Tuh Bu, Bapak, jadi ya sekali lagi bahwa ASI adalah hak anak. Ternyata ibu-ibu juga bisa memberikan ASI walaupun pergi jauh ya. Tapi disimpan, diperah dulu disimpan gitu ya. Itu ya Bu ya. Setelah diperah, jangan langsung masuk freezer dulu ya. Jadi kita tuh nggak boleh, ASI tuh nggak boleh suhunya itu drastis berubah. Jadi kita taruh dulu di kulkas bawah sekitar 1 jam lah, baru boleh naik ke freezer. Jadi jangan dari habis dipompa masuk freezer gitu. Jadi kita harus suhunya itu stabil. Harus stabil dulu. Betul sekali. Iya, harus stabil. Nah, sebelum kan kalau ibu-ibu nih semuanya yang bekerja maupun yang di rumah kadang-kadang merah juga ya Bu ya. Nah itu ada tandanya nggak sih Bu? Kan ini misalnya tadi ibu bekerja di rumah sakit kebetulan ya Bu ya. Jam istirahat atau baru datang, sempat-sempatin sebelum operan jaga gitu ya di rumah sakit, perah dulu gitu. Nah itu kan perah. Terus nanti istirahat perah lagi. Itu ada tanda-tandanya nggak ya? Ditandain itu bagaimana ya supaya kita, oh ini Asia tadi, ini yang kedua gitu. Gimana tuh? Ingat prinsipnya, ASI itu nggak ada yang basi, ya. Jadi setiap ibu-ibu yang akan memerah atau memompa harus selalu sedia alat tulis. Jadi biasanya itu pakai stiker gitu loh, stiker putih, nanti dikasih tanggal, dikasih jam. Jadi nanti kita tahu nih, oh ini jam berapa, tanggal berapa, gitu. Itu untuk ketahanan ASI-nya juga kan mempengaruhi. Oh gitu. Tapi penggunaannya juga seperti itu ya? Iya. Sesuai dengan jam ketika merah, lebih dulu gitu maksudnya jam yang lebih dulu, dipakainya lebih dulu seperti itu. Nah, misalnya gini, kadang ada beberapa teori ya yang bilang kalau ASI itu sebaiknya diberikan ASI yang fresh dulu. Fresh dulu, misalkan ibu sudah nyimpen nih udah sebulan nih, Ya. tapi ada yang kemarin baru dipompa, ditaruh di kulkas, lebih baik dikasih yang itu dulu, baru nanti ASI yang kemarin-kemarinnya gitu, karena Gitu. gizinya lebih bagus. Lebih bagus yang lagi dulu ya. Iya. Baik, lengkap sekali kita ternyata ya Bapak Ibu tetap bisa loh ngasih makanan bayi dan anaknya sesuai dengan usia ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan saja
dan dimanapun bisa ya, jadi beri ASI dimanapun, kapanpun tetap bisa ya. Ibunya pergi haji, anaknya tetap ASI karena di stok dulu oleh ibunya. Nah, Bu Rizka, kebetulan nih di sini Bapak Ibu sekalian, kita ada kedatangan satu ibu juga ya, kok bisa sharing pengalaman menyusuinya, mungkin sedikit berbagi informasi, boleh kepada Mama Ozil, Mama Dede Ozil, silakan ke depan. Pengalamannya kita bagi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang di sini. Silakan dari sini kali ya. Nah, ini bawa-bawa Dede Ozilnya juga. Silakan duduk ibu, silakan. Ya, ini kebetulan kita ada tamu sebelah mana nih? Ya, ya. Gimana ketika menyusui, bagaimana sih perasaannya ibu ketika bisa menyusui sepanjang waktu? Tapi ngomong-ngomong Dede Ozil itu umur berapa nih? 2 bulan lebih. Oh iya. Beratnya sekarang berapa? 53. Wah, baru 2 bulan, baru 53. Berat lahirnya? 2. Wah, Bapak Ibu bayangkan tuh, cuma ASI saja berat badannya sudah naik 2 kiloan ya. ASI saja. Boleh dong diceritain gimana perasaannya ketika bisa menyusui, perasaan yang dirasakan oleh Mama Dede Ozil nih? Jadi juga harus ASI juga kan. Dia bekerja nggak? Kalau ibunya pergi, yang dulu nih anaknya tuh gimana? Cara memberi ASI-nya? Dititipin misalkan sama neneknya. Iya. Nah, itu gimana? Sebelum jalan ya sih dulu. Sampai dia udah kenyang semua, kita jalan. Ini juga begitu. Gimana Bu cara memberikan ASI-nya? Apakah itu pakai jam atau bagaimana nih? Kan kadang-kadang ada yang dulu pakai jam aja gitu. Kalau kita kan yang orang dewasa ya, makannya pakai makan pagi jam sekian, makan siang jam sekian. Nah kalau ASI bayi gimana nih ASI-nya Bu? Karena dia mau, tapi kalau dia udah tidur terus kan dibangunin aja sejam mesti harus disusui. Betul sekali memang. Kalau berikan ASI itu lebih baik semaunya bayi. Jadi jangan sampai kita jamin pagi, siang, sore gitu. Jadi anak nangis, kita lapar, langsung kita kasih. Tapi jangan salah, kadang-kadang bayi nangis itu bukan berarti lapar. Oh gitu ya? Ya. Saya pikir kalau bayi nangis itu lapar, ternyata bukan ya? Bukan. Kadang-kadang ibu-ibu tuh pada pesimis. Aduh, udah TTI masih nangis juga gitu. Mungkin lapar, dikasih akhirnya susu tambahan. Gitu. Sebetulnya mungkin ada yang lain faktornya kenapa dia menangis setelah disusui. Biasanya apa tuh? Dicubit dulu kakaknya, ya dicubit, Iya. kakaknya kadang iri ya, cubit nih mamanya melek, kakaknya cubit lagi nangis adik-adiknya. Itu kurang lebihnya sih. Gitu ya. Lalu kalau ibu nggak menyusui, pernah nggak merasakan nih Mama Ozil nih? Merasakan ketika, aduh belum nyusuin, terus rasanya apa tuh? Ada nggak pengaruh ke badan atau gimana gitu? Asinya bengkak kan, keluar terus, jadi udah keluar bening kan. Pas dulu. Oh gitu, dibengkak ya kalau nggak nyusuin ya? Iya. Biasanya kapan tuh nggak sempat nyusuin kalau lagi apa? Kalau pas pergi kan nyari kebutuhan yang lain gitu, kira ada lama. Yang itu Bengkak ya. Tadi kalau bisa, kalau menurut dokter Rizka tadi bisa dipompa dulu ya Bu ya? Bisa banget. Ya ternyata. Jadi supaya nggak bengkak bisa dipompa dulu. Oke, baik deh. Kalau ada nggak perasaan yang dirasakan oleh ibu ketika aduh kayaknya ada nggak, maksudnya gitu, tektoknya antara ibu sama bayi, perasaannya ketika ingin menyusui gimana tuh? ya tetap tidur, tapi kan juga lapar, nggak bisa tidur kan oleh ininya kenceng sendiri seperti itu. Oh gitu ya. Jadi memang berarti
dokter menyusui itu juga apa ya, membangun, menjalin ya, kontak ya, ikatan batin ya, ibu dan anak ya. Kita lebih dekat sama anaknya. Oh, lebih dekat sama anaknya ya. Oh gitu ya, jadi memang berasa, berarti kasihan dong kalau ibu-ibu yang nggak bisa menyusui ya. Maksudnya ada hambatan-hambatan tertentu yang nggak bisa menyusui. Jadi kompak ya sama ibu sama anaknya ya. Baik. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih Mama Ojil untuk bagi informasinya tentang ASI ya.